kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir tempat yang mudah-mudahan barokah. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Langsung saja di Pondok Pesantren Qudwatus Shalihin kita buka dengan sama-sama melepas kata pengantar dari Ketua Yayasan Qudwatus Shalihin kepada beliau dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Kanda Penguru Jin Hasan Ahmad Asyari, dan yang kita hormati juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Qudwatus Shalihin sekaligus anggota Dewan Lombok Timur. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara yang hormati, sebelumnya Glosor Ampura Agung Sinampura, di mana sedianya tadi yang akan datang tepat waktunya, akan tetapi oleh karena ada satu dan lain hal maka yang agak terlambat niki. Tapi itu semua kita anggap sebagai sebuah ujian, karena sesungguhnya apapun yang akan kita laksanakan tentu tidak luput dari ujian. Baik, terima kasih yang sampaikan kepada moderator yang telah memberikan yang kesempatan untuk menyampaikan beberapa, tentu fokus terhadap pembangunan masjid yang ada di wilayah pondok pesantren kita niki. Namun menurut Tiang, kalau tidak salah beberapa tahun sebelumnya Tiang sampun ikuti juga acara di sini, di mana pada saat itu Bapak Bupati kita telah menyumbangkan kalau tidak salah 1000 sak semen niki. Tentu kita sangat bersyukur terhadap antusias daripada kepala daerah kita yang telah menyumbangkan semen sejumlah itu. Namun tentu kita perlu berpikir panjang juga, karena tidak mungkin pelaksanaan pembangunan masjid itu, masjid yang kita rencanakan ini akan selesai dengan nilai 1000 sak semen. Sehingga tentu melalui musyawarah nikilah kita akan bahas secara bersama-sama. Namun menurut Tiang niki, bila mana kita berbicara masjid, tidak hanya sekedar mungkin yayasan ini saja yang menjadi tolak ukur kita, karena kita tahu yang namanya masjid niki adalah lambang daripada agama kita, yaitu agama Islam. Dan tadi sempat juga disinggung oleh Bapak Ketua Yayasan niki, Bapak Dewan kita, kalau tidak salah tadi bahkan sudah menggaung sampai menasional, sehingga Tiang sangat optimis kalau sekiranya pembangunan niki akan sesegera mungkin kita mulai niki. Niki yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita amati tahun demi tahun, jumlah santri kita yang ada di sini tetap ada peningkatan, sehingga tentu dengan adanya peningkatan niki perlu kita siapkan tempat yang maksimal niki. Di samping itu juga masing-masing anak santri kita niki mempunyai orang tua. Apa salahnya jikalau masing-masing orang tua niki nanti akan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan pembangunan niki. Belum lagi kalau kita berbicara secara global niki, secara menyeluruh, karena di masing-masing kelompok niki kan mempunyai ketua jemaah niki.
Sehingga melalui ketua jemaah nikilah yang akan menjadi perpanjangan tangan daripada panitia pembangunan masjid ini untuk bagaimana kita mendapatkan dana guna mendukung daripada kesuksesan pembangunan niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada dia untuk berikan tanggapan dari beberapa penjelasan tadi dari awal. Karena ini kita akan membangun dalam jumlah dana yang besar tentu sekali, dan kita ini akan membangun dari awal kayaknya, walaupun sudah ada fondasinya. Mungkin barangkali jamaah atau kita semua yang perlu kita tahu dulu atau kita bentuk dulu kepanitiaan pembangunan itu sendiri. Artinya apakah kepanitiaan ini sudah ada atau tidak ada, atau dihandle sekaligus gabung dengan kepanitiaan pembangunan yang ada di madrasah kita, lembaga kita ini. Kenapa? Jadi apalagi masjid ini ya, sudah biasa lah kita di gubuk, di dusun kita selalu ada kepanitiaan pembangunan. Mengapa perlu? Karena lewat kepanitiaan inilah nanti pembangunan itu akan bisa berjalan semaksimal mungkin. Setelah ada kepanitiaan, barangkali akan juga membantu memudahkan kepengurusan dalam penyelesaian kegiatan pembangunan dari awal sampai akhir. Nah, itu barangkali menurut yang dulu kepanitiaannya barangkali kita mau tahu sudah ada benda, karena kita ini mulai dari nol, katakanlah begitu. Kemudian tadi kita dengar dari Bapak dari kadus kita yang di Jawaru, ada sumbangan 1000 sak semen. Apakah bantuan 1000 sak semen ini masih ada sampai saat ini? Atau peruntukannya untuk apa? Yang 1000 itu apakah untuk masjid kemarin bantuannya itu? Atau untuk pembangunan sekolah kita, madrasah kita? Artinya apa? Apakah memang pembangunan masjid kita ini akan betul-betul kita mulai dari nol dengan tidak ada dana sedikit pun? Atau seperti tadi, sinyalnya ada 1000 sak. Nah, sehingga dari dana yang kita dapatkan informasi tadi, barangkali baik dari nol maupun apalagi ada, dari sana kita akan berangkat juga akan memulainya. Kalau memang dari nol kita mari dengan teknis, model atau strategi apa yang akan kita laksanakan nanti di masing-masing jamaah, kadusan, kewilayahan, setiap kedua jemaah nanti akan kita koordinasikan dengan pengurusnya. Bahwa dana untuk pembangunan masjid ini menurut arsitek kita butuhkan dana sekitar 1,4 dari arsitek perencanaan lantai 2. Jadi karena di pondasi yang dulu agak kecil pondasinya, sehingga diperlebar pondasinya, karena mengingat dari kondisi santri yang selalu bertambah. Karena dari itu pengurus yayasan untuk masjid ini diperbesar, dan insya Allah kalau sudah jadi masjid ini pusat kegiatan untuk anak-anak kita ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin akan ditanggapi dulu oleh ketua yayasan dari apa yang diberikan masukan oleh Ketua Haji Said dan narasumber. Yang pertama, masalah sumbangan dari Bapak Bupati yang 1 tahun yang lalu niki, pas waktu acara haul, beliau menyampaikan secara langsung ke jamaah bahwasanya dia akan menyumbangkan 100 juta pendidikan lakukan niki, terutama bapak-bapak kadus dan segala macam niki sampaikan terkait masalah pemerintahan. Karena keadaan pemerintah sama makin niki semua dialihkan ke COVID dan niki, sehingga sampai makin belum kita terima, sehingga
kehadiran Pak Bupati hal yang kemarin itu hanya sebatas pengorok-orok lah dulu nih. Mudah-mudahan lagu nih selalu berharap mudah-mudahan yang 1000 sak dan 100 juta niki akan dicairkan lah ke depan sehingga Pak Bupati besok akan hadir nih. Nah, masalah susunan panitia dan niki, jadi pembangunan niki bukan hari ini kita rencanakan dan niki yang dari tahun-tahun kemarin kita sudah memulai merencanakan sehingga ada informasi terkait bantuan untuk masjid dan segala macam sehingga kita membuat panitia, artinya panitia intinya saja yang kita buat sehingga untuk mencari proposal dan segala macam ini kita sudah buat, namun sekedar panitia inti. Sehingga pada kesempatan semakin ini yang harapkan juga bapak-bapak kawil, ketua-ketua jamaah niki ikut terlibat sebagai panitia baik dalam seksi pembangunan, pencarian dana dan segala macam niki yang kita harapkan. Yang kita pilih kemarin, yang kita dalam rapat kecil niki di yayasan, ketua pembangunan masjid yang dipimpin oleh Kanda Liwaul Hamdi yang jadi ketuanya. Karena niki pembangunan niki bukan dari hari ini kita rencanakan, dari tahun-tahun yang kemarin kita sudah rencanakan dan kita ingin menjemput bola dan segala macam, namun sampai hari ini belum ada. Dan sedangkan sebagai informasi niki dana yang sudah ada untuk pembangunan masjid niki 125 juta niki yang sudah ada, yang sudah kita store ke toko bangunan dan langsung niki sampunara niki bukan mungkin untuk membangun masjid cukup dengan 125 juta niki. Nah, sehingga tiang sebagai atas nama yayasan sumbangsih Longgo Sami sangat kami harapkan baik materi maupun tenaga niki. Sekedar niki dan berikutnya nanti yang tanggapi yang lain. Betul-betul penyambutan kita ini adalah dalam rangka menyambut orang besar yang akan hadir di pondok pesantren kita. Bagaimana sekarang kita persiapkan niki acara saya datang niki, tentu sekali niki penting mungkin melibatkan jemaah hati walaupun desa luwih lalu lagu desa rame karena niki orang penting, wakil menteri agama orang niki lo kesuka nggak tahu datang, niki mau datang ngeri, nema ya dok niki, sehingga kita mohonlah Adensa tidak luput dari persiapan kita dalam rangka kehadiran beliau-beliau ini. Nah, sehingga sekali lagi nantilah panitia inti yang akan melakukan membuat cara-cara untuk menelusuri menghimpun dana saya kadu untuk melanjutkan pembangunan masjid ini. Barangkali malam ini masukkan sederhana. Baik, jawab. Jadi konsepnya kan kita akan peletakan sehingga di situ bisa kita undang jemaah yang lain untuk kita informasikan bahwa kita lagi membangun. Itu ada yang pedas lah. Ada yang pedas sehingga dek sangat kuringu itu le bawa enda. Ragu-ragu lah. Itu. Nuna sanjung penjelasan. Pertama tentu kita ingin besar kan, kita ingin besar. Cuma sekali lagi kaitan dengan prokes pandemi COVID-19. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Kawil tadi bahwa ini kan kita mau menampakkan bahwa hal itu peletakan batu pertama. Sesungguhnya kita berharap banyak kan? Cuma nanti kita koordinasi dengan pihak-pihak yang memang bertanggung jawab kaitan dengan itu, kalau diizinkan monggo kan.
Kalau tidak ada izin yang perlu kita sama-sama koordinasi. Di samping Begitu. itu juga Semeton Jari sambil vaksin kan harus vaksin supaya kita bisa bikin acara nih. Betul, betul. Iya kan, kalau kita sudah vaksin, insya Allah kita akan dikasih bikin acara apapun bentuknya. Amaran ini lah. Baik.